Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Pelantara Muda yang dirahmati oleh Allah, sesi dalam konten kali ini termasuk sebuah konten yang istimewa karena kami mewawancarai aktivis di dunia pergerakan yang sulit untuk diajak ngomong di YouTube. Beliau adalah Bung Musaddiqi. Ini mengajukan proposalnya sudah sebulan yang lalu, baru kali ini kita bisa diperkenankan, dan itu pun juga ya kita lupa bawa lighting sehingga juga mungkin pengambilan gambarnya tidak maksimal, tapi bukan berarti ini mengurangi substansi apa yang kita bicarakan. Bung Musaddiqi, terima kasih kita sudah diterima ini. Ya udah. Memang baru tengah malam, tapi sudah dini hari kita bisa ngobrol. Sebagai seorang yang melatar belakang keilmuan sosiologi, bagaimana Bung Musaddiqi melihat Sumatera Barat atau Minangkabau? Sebelumnya maaf dah, udah terlalu dini hari untuk disambut. Sebagai sarjana yang mungkin bukan seorang akademisi, saya mencoba melihat Minangkabau itu atau Sumatera Barat secara teritorial administrasi pemerintahan untuk konteks kekinian. Banyak terjadi perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek, terutama soal bagaimana cara pandang masyarakat melihat banyak hal, tapi mesti butuh referensi yang lebih lengkap lagi untuk membandingkan antara hari ini dengan masa lampau, karena referensi soal masa lampau Sumatera Barat itu, ini maaf ya kalau secara objektif saya melihatnya terlalu banyak yang berkaitan dengan romantisme. Jadi saya dengan latar belakang pendidikan saya juga kesulitan melihat fakta sosial atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di masa lampau dibandingkan hari ini. Bisa jadi yang terjadi hari ini sama saja dengan masa lampau, karena yang dituliskan soal masa lampau itu bisa jadi hal yang belum tentu sebenarnya. Itu dipilah yang baik-baiknya saja menjadi sebuah romantisme yang indah. Nah, itu makanya pendapat di akhir ini menegasikan pendapat saya di awal tadi, bahwasanya bisa jadi tidak ada perubahan. Tetapi kalau berdasarkan referensi-referensi romantisme masa lampau, terjadi perubahan signifikan. Misalnya Sumbar dikenal sebagai produsen intelektual. Hari ini masih banyak intelektual lahir dari Sumbar, tetapi kalau dibandingkan dengan cerita yang luar biasa di masa lampau itu, terjadi kemunduran. Saya melihatnya seperti itu. Dan ada yang agak sedikit menggelitik. Ini mungkin semua orang tidak suka mendengarnya, bahwasanya Sumatera Barat yang kita lihat secara fakta sosial hari ini dengan apa yang dikampanyekan keluar Sumatera Barat, apakah itu nasional ataupun keluar, itu saja sudah berbeda jauh. Misalnya soal klaim-klaim Sumatera Barat adalah daerah religius, adat kuat semua. Itu kalau dibiarkan orang untuk melihat secara objektif hari ini ke Sumatera Barat, itu maaf kan tidak akan terbukti dengan baik. Karena ukurannya
kuantiti acara-acara seremonial, kebudayaan, agama itu dia diukur untuk mengklaim bahwa Sumatera Barat itu adalah daerah yang sangat kuat secara adat, kuat secara religius. Ditambah lagi dengan program-program beberapa pemerintah daerah. Nah, tetapi buktinya bisa dilihat ke Sumatera Barat. Berapa banyak hal-hal yang kontradiktif dengan nilai-nilai yang sebenarnya sudah jadi hal yang dikunci di dalam kebudayaan Minang itu sendiri. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi Sumatera Barat itu hal yang sangat menarik ketika apa yang dipublikasi dengan apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Apa penyebab kenapa demikian dalam analisanya? Mungkin bisa kita lihat seperti gini dah. Kita bisa melihatnya seperti di dalam budaya bertamu. Mungkin di daerah lain juga seperti itu. Kalau orang mau bertamu ke rumah kita, otomatis kita akan memprepare atau mempersiapkan ruang itu sebaik mungkin. Kalau dalam bahasa orang Sumatera Barat itu rancak di labuh. Jadi kebiasaan itu sudah jadi hal yang tangguh bagi orang Sumatera Barat. Menjadi nilai yang kuat gitu. Iya, menjadi strategi yang kuat. Strategi, kalau bahasanya kasar gini, pencitraan. Sudah sangat bagus dari dulu. Jadi akhirnya seremonial itu akan naik tinggi, tetapi soal perubahan di tengah masyarakat itu tidak akan terjadi. Misalnya banyak program pemerintah mulai dari yang moderat sampai yang radikal soal moralitas itu nggak berpengaruh signifikan terhadap kondisi Sumatera Barat, kondisi masyarakatnya. Jadi memang terlalu kuat, kita bersama-sama terlalu kuat mencitrakan Sumatera Barat, bukan membangun Sumatera Barat. Ini dalam konteks masyarakatnya, mencitrakan Sumatera Barat, tapi bukan membangun Sumatera Barat. Mungkin itu. Kalau memang ya, kalau mungkin tadi itu menarik ada bahwa apa yang ditulis itu tidak sesuai dengan, ya mungkin berbeda dengan kenyataan di masa lalu ya. Tapi kan memang. Tapi itu kecurigaannya. Iya. Ada yang menarik itu kan bahwa kalau kita tarik dalam sejarah gerakan politik ya, karena di situ ada hidup dinamika karena memang ada kelompok nasionalis, ada kelompok religius, ada kelompok nasionalis religius, gitu kan. Dan itu mungkin menjadi sebuah catatan kenapa dikatakan ini menjadi sebuah industri intelektual. Tapi kan bergeser mungkin di Orde Baru mungkin ya, karena ada penyeragaman cara berpikir. Ternyata ini mengalami kemunduran dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Ya kalau kita lihat misalnya kalau dalam cerita heroiknya, setiap daerah itu kan dulu melakukan perlawanan terhadap penekanan yang dilakukan oleh penguasa Belanda ketika itu. Ada perlawanan pajak dan seterusnya begitu kan tiap-tiap daerah. Tapi kenapa ini bisa hilang begitu ya ketika sampai Orde Baru dan berlanjut sampai sekarang? Ya, itu justru poin yang saya berusaha jelaskan, tapi udah sangat bagus menggiringnya. Bahwasanya itu sejak Orde Baru itu kita terbiasa untuk menyambut tamu. Sumatera Barat itu kan hampir tidak bergejolak,
tidak berbeda pasca Orde Lama runtuh menjelang Orde Baru itu kan Sumatera Barat. Ya saya nggak mau juga bilang sebagai anak emas, tetapi cenderung daerah yang aman dari gejolak Orde Baru. Termasuk 98 pun sendiri memang banyak aktivis 98 di Sumatera Barat, kita juga nggak boleh pungkiri itu. Tetapi tidak seperti di daerah lain, terkhusus Jawa misalnya. Karena memang Sumatera Barat aman-aman aja sama Orde Baru. Nah, dan apa namanya, Sumatera Barat sudah dapat klaim-klaim seperti itu, bahwasanya Sumatera Barat itu daerah yang bagus, alamnya jelas bagus, orang-orangnya intelektual, orangnya semua gitu. Nah, itu yang membuat kita kadang seperti terbawa oleh romantisme itu. Nah, jadi kalau saya dulu teringat waktu kuliah itu, suatu masyarakat kalau tantangannya tidak terlalu kuat, jadi motivasi untuk maju itu juga tidak terlalu besar. Jadi kita sebenarnya kita berada pada situasi yang tidak bagus loh hari ini. Kesadaran itu nggak muncul dari masyarakat. Karena setiap kita mulai berpikir sedikit saja untuk bahwasanya, oh Sumatera Barat tidak bagus, langsung ada saja orang bilang, oh Sumatera Barat itu hebat loh. Hampir semua pendiri bangsa ini dari Sumatera Barat. Orang-orang kaya, para pebisnis itu orang Minang. Perantau Minang itu hebat loh. Dimanapun bisa, semua soal kehebatan. Jadi saya pikir doktrin soal kehebatan kita itu kadang menghanyutkan kita untuk tidak mau belajar banyak. Padahal sebenarnya kenyataannya orang udah sampai kemana-mana. Nah, kita seperti terina bobokkan oleh cerita romantisme kehebatan. Jarang mungkin ke dimanapun tempat tongkrongan ketika kita membahas soal etnisitas Minang dan kawasan teritorial ke soal tata negaranya, soal kedaerahannya, itu pasti yang lahir itu adalah saling membanggakan. Kita orang Minang hebat loh, di sini hebat loh, hebat loh. Nggak pernah kita evaluasi diri. Bayangkan suatu masyarakat bertumbuh peradabannya tanpa evaluasi. Ya, saya nggak mau juga menuduh akan mengarah ke ultra kanan ya, seperti rasisme atau gimana gitu. Tetapi itu yang terjadi, akhirnya kita lupa untuk koreksi. Apakah ini ada kaitannya dengan kalau dulu masyarakat itu kan diatur dengan hukum adat? Nagari itu punya keistimewaan sendiri, berbeda dengan satu nagari dengan nagari lain. Apakah gejala-gejala ini atau fenomena ini muncul karena memang nagari itu tidak hidup berdasarkan nilai-nilai yang ada di nagari itu sendiri? Karena memang nagari hari ini kan cuma pemerintah desa yang ada di Jawa, lalu diberi nama di sini sebagai pemerintah nagari. Ada nggak kira-kira hubungannya di situ? Jelas kalau struktur pemerintah itu pasti akan mengubah soal struktur sosial budaya masyarakat, itu jelas, termasuk struktur pendidikan. Itu jelas, karena ada penyeragaman pendidikan juga kemarin. Soal itu jelas, tetapi itu bukan sebagai penyebab tunggal. Dan saya juga nggak mau klaim bahwa itu sebagai penyebab yang paling utama. Tetapi itu butuh riset yang lebih panjang lagi, bagaimana seberapa buruk perubahan pemerintahan itu yang waktu di Orde Baru kita lama di desa itu merusak pola masyarakat kita soal mempertahankan kebudayaan dan nilai-nilai mereka. Itu satu hal. Dan satu hal lagi, kalau kita bicara untuk menjemput lagi balik ke nagari kemarin, itu kan balik ke nagari itu kan juga seremonial. Kalau saya melihatnya seremonial, saya tidak menegasikan juga soal kerja keras orang untuk balik ke nagari itu, tetapi itu seremonial juga, lebih ke nama, lebih apa. Pertanyaan paling substansinya adalah balik ke nagari itu soal seremonial, nama, simbolis, atau nilai. Kalau nilai yang seperti mana?
Karena ada keterputusan sejarah, misalnya Nagari sebelum Orde Baru, berarti zaman Orde Lama. Kalau Orde Lama berarti ada pengaruh Belanda juga. Kalau pasca Belanda, jejaknya ada nggak? Ya, tulisan itu saya nggak tahu, mungkin ada tapi sangat sedikit. Bagaimana sih Nagari sebelum zaman kolonial gitu misalnya. Siap itu, kalau Nagari hari ini, benar kata Uda tadi, bahwasannya itu seperti simbolis dan penamaan saja yang diubah. Tapi polarisasi soal pengambilan nilai, soal apa, karena demokrasi Minangkabau itu sebenarnya jauh lebih maju dan lebih mewakili soal demokrasi Pancasila itu sendiri. Kalau menurut pembacaan saya ya berapa lama ini, soal bagaimana pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, itu saya lihat dalam pola Nagari sekarang berbeda juga. Berbeda juga karena harus dicampur adukkan dengan penyamarataan pola pemerintahan terendah nasional. Dulu zaman Orde Baru, sekarang juga belum move on, belum terlalu terkikis juga. Tambah lagi pemikiran-pemikiran Barat liberatifnya, akhirnya ya campur sari. Campur sari. Saya lihat Nagari hari ini campur sari. Tetapi sebenarnya itu tidak jadi masalah selagi tokoh-tokoh dan intelektual mau memodifikasi Nagari itu sendiri sesuai dengan kebutuhan hari ini. Sebenarnya kan Nagari itu diciptakan dulu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Minang. Hari ini masyarakat Minang kan punya fakta sosial tersendiri juga hari ini. Harusnya intelektual menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini. Bagaimana status perantau, status apa itu kan berbeda sekarang. Dulu ada juga tapi berbeda juga gitu. Siap itu tambah lagi Nagari itu juga tidak akan kuat selama wilayah itu lama kelamaan makin menipis. Karena saya berpandangan begini, alat produksi itu, sumber ekonomi tadi itu, kalau tidak dipegang lagi oleh kaum adat sendiri, susah mendirikan adat itu. Mendirikan adat itu termasuk Nagari. Misalnya harta Nagari ada, harta wilayah ada. Bagaimana orang-orang yang mengisi Nagari itu, yang sebenarnya adalah konsensusnya adalah konsensus adat, akan kuat secara politik di desa itu ketika dia tidak punya wilayah lagi. Bayangkan Nagari itu mirip dengan situasi desa atau negara kita yang keputusan politik, siapa yang menjabat, siapa yang apa, itu tergantung korporasi yang ada di sana. Karena desa-desa kan masuk korporasi. Misalnya dulu Nagari kan tergantung, oh ini sukunya besar, oh dia baik, sukunya itu banyak kasih hibah terhadap suku lain karena wilayahnya banyak. Kalau sekarang enggak, wali Nagari siapa? Ya dekat dengan perusahaan. Ada satu perusahaan di desa itu dia bisa beli semua. Karena kekuatan ekonomi itu enggak ada. Apalagi nenek mama juga kehilangan independensi gara-gara dia tidak independen lagi karena wilayahnya juga banyak hilang. Jadi saya lihat soal Nagari itu dekat kaitannya dengan soal agraria. Soal agraria. Karena orang Minang kan terkenal banget agrarianya karena matrilineal dan siap itu prakteknya itu paling kerasa itu di agraria. Di soal tanah, wilayah Pusako. Walaupun ada rumah tetap juga di atas tanah kan gitu. Gitu. Nah, itu kita bicara soal adat. Bagaimana Bung Musadiki melihat Minangkabau dan Islam? Kalau di Minang itu, kalau Minangkabau dan Islam itu merupakan suatu proses yang panjang dan cenderung berdarah sebenarnya. Ada padri, ada semua. Tapi pada akhirnya kan terjadi sebuah konsensus perdamaian antara kaum adat dan kaum yang Islam tadi itu. Sebenarnya tetap juga kaum adat juga orang Islam juga kan sebenarnya. Jadi terjadi peleburan itu. Jadi membumikan Islam itu lebih dulu orang Minang sebenarnya. Walaupun ada beberapa orang masih berangan-angan untuk itu, tapi itu sudah terjadi. Dan saya lihat seberapapun kuatnya pengaruh Islam di Minang,
tetap juga jalan tengah yang mereka ambil tuh bagaimana mereka mengambil nilai dari Islam, tetapi tidak simbol. Saya terasa itu. Saya masih umur 30-an. Waktu kecil, saya sangat jarang melihat orang berpakaian seperti Arab itu. Arab Spring itu sangat jarang. Seberapapun tingginya Buya itu, iya pakaiannya seperti orang kebanyakan di Minang. Saya melihatnya itu sebagai sinyalemen bahwasanya orang Minang itu lebih kuat mengambil nilai. Misalnya Buya Hamka pun sendiri kan nggak terlalu seperti ulama. Bukan berarti saya klaim ulama yang berpakaian seperti Arab itu salah ya, tetapi saya mencoba mengulas soal alkulturasi itu, melihat seperti itu nilai itu. Dan ada nilai-nilai Islam yang dipakai hampir banyak nilai Islam di dalam adat Minang itu, tetapi memakai bahasa kebudayaan. Nah, itu memakai bahasa kebudayaan. Jadi di sana saya mencurigainya bahwasanya orang Minang itu ketika bersepakat dia mengambil nilai, bukan simbolisasi. Nilai, jadi mengambil nilai. Dan itulah bahwasanya ketika bicara adat sebenarnya sudah bicara agama. Tetapi hari ini seperti ada tren baru, saya nggak tahu juga, ini mungkin karena faktor politik nasional, politik internasional yang sebenarnya memisahkan, mungkin tidak mempertentangkan, memisahkan antara bahasa adat dan bahasa agama itu sendiri. Padahal sebenarnya di Minang itu saya lihatnya nilai-nilai Islam itu diambil dan diterapkan ke masyarakat dengan bahasa kebudayaan mereka. Dan akhirnya orang Minang itu sebenarnya secara kebudayaan sangat Islami, sangat religius, sangat religius. Ketika kita menemukan bahasa toleransi, ada beberapa kelompok pejuang toleransi di Sumatera Barat menggunakan bahasa adat sebenarnya untuk melakukan toleransi. Sebenarnya itu nilai Islam juga. Tetapi untuk beberapa kalangan muda yang tidak paham itu dianggap itu tidak Islami gitu. Jadi saya pikir itu cenderung lebih dalam alkulturasi yang dibuat orang Minang, sampai-sampai banyak orang kesusahan untuk melacaknya. Itu. Jadi sebenarnya soal bagaimana bahasa-bahasa adat yang mewakili nilai Islam tadi itu hari ini sebenarnya sudah mulai dipertentangkan dah. Itu bagi saya jadi kekhawatiran tersendiri juga, karena pemurnian kan kita nggak bisa tutup mata. Sekarang banyak gerakan pemurnian Islam itu seperti mengulang luka lama. Sebenarnya orang Minang ini udah Islam tapi diislamkan lagi. Tetapi yang dipaksakan masuk itu adalah simbol, bukan nilai. Yang sebenarnya tugas pokok kita hari ini, simbol itu sudah clear bagi orang Minang sebenarnya. Dan itu pun nggak substansi bagi orang Minang. Yang harus diapakan itu bagaimana nilai. Dan kita lupa dengan nilai. Program-program tadi itu mewakili simbol. Itu. Fenomena itu kan artinya gerakan-gerakan seperti itu kan fenomenanya itu menjadikan menguatnya politik identitas. Politik identitas, ya. Politik identitas. Dan ya masyarakat Sumatera Barat termasuk yang paling responsif. Ya, responsif terhadap isu-isu itu. Ya. Sebelah isu 212, 411 dan seterusnya. Benar. Tapi kenapa di Sumatera Barat itu yang menang itu tidak pernah partai Islam dalam tanda petik? Nah, bagaimana analisanya Bung Sadiki tentang itu? Artinya memang sejak reformasi itu kita lihat PAN, Golkar, Demokrat. Orde lama Mas Umi berkuasa ya? Ya, Orde lama berkuasa. Tapi tidak reformasi begitu menguatnya politik identitas ternyata tidak. Tidak di Sumatera Barat. Sebenarnya bukan kaitan soal